Hello FKUB Pips, welcome to Kemenluf Podcast. Balik lagi nih sama aku Nesya, dan di sini aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama teman aku. Halo semuanya, nama aku Rengga. Oke, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kalau menurut aku sih keren banget. Kalau menurut kamu gimana nih? Jelas dong luar biasa keren karena kan kalian tahu sendiri ya gimana sih rasanya jadi mahasiswa kedokteran tuh pasti sibuk banget. Benar. Dan menurut aku kerennya kakak ini tuh ya, udah mahasiswi kedokteran semester akhir, terus pejabat tinggi di BEM FKUB, terus tapi masih aktif mengikuti volunteer. Coba bayangin deh. Dan beliau ini masih semangat banget loh datang ke podcast ini, Neisa. Gila gak sih, keren banget. Gimana cara bagi waktunya ya? Iya, bener kan? Kita udah gak sabar banget sih dengerin penjelasan dan cerita-cerita dari narasumber kita. Langsung aja kita spill Kak Wanda Rizky Zakia. Halo Kak Wanda. Halo Nesya, halo Rengga. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Aku alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Selama ini gimana kegiatan kuliahannya? Ada kendala kah atau lagi nyiapin apa nih Kak? Kayak ngomongin perkuliahan ya, karena aku tadi udah di-spill dikit nih, aku semester akhir ya sekarang, udah semester 6, jadi ya kesibukannya bisa dibilang cukup lebih naik level lagi, karena emang kita lagi sibuk tugas akhir juga, terus tingkat kesulitan dari mata kuliahnya juga semakin naik lagi Iya, ya. bener banget. Ya sepertinya bisa dibilang cukup hektik juga ya, cuman alhamdulillah semuanya under control sih. Puji Tuhan, berarti masih aman ya Kak sejauh ini? Iya, alhamdulillah. Oke, jadi gini Kak. Langsung aja kita bahas ya. Tadi kan aku udah spill nih, kalau Kak Wanda habis pulang dari Denpasar, terus dapat fully funded kegiatan volunteer gitu kan. Wah, kita berdua dan yang nonton pasti udah sangat-sangat penasaran nih. Coba Kak Wanda spill deh. Kegiatan Kak Wanda itu tadi apa? Oke, jadi sebenarnya thank you banget ya udah diundang di podcastnya Kemenluf ya. Jelas kan Kak Wanda keren banget. Aduh. Oke, jadi aku kemarin itu aku volunteer pengabdian di daerah Bali. Aku ikut program Milenial Mengabdi. Ini bajunya aku lagi pakai. Iya. Ini tuh program pengabdian yang diadain sama salah satu NGO, yaitu Kemen Foundation. Dan kemarin aku ada di Bali, itu tepatnya di Kabupaten Karangasem. Di daerah yang cukup pelosok, yaitu di kaki Gunung Agung, di Desa Jungutan tepatnya. Oke, di situ Kak Wanda kira-kira ngelakuin kegiatan apa sih Kak yang pengabdiannya? Ya jadi karena aku daftarnya volunteer divisi kesehatan ya, pasti aku fokusnya tuh di program-program terkait kesehatan, dan aku banyak ketemu sama berbagai macam kalangan masyarakat ya. Kayak aku ketemu sama mahasiswa, terus ketemu sama siswa SMA, anak SD, terus aku ketemu sama ibu-ibu juga, ibu hamil, karena emang kita benar-benar ngabdi ke berbagai macam lapis masyarakat yang ada di Desa Jungutan itu, kemarin kebetulan untuk semua prokernya. Oke. Terus ini Kak, di kegiatan itu emang semuanya yang jadi volunteer itu di bidang kesehatan atau di berbagai bidang ada dalam satu kegiatan gitu? Oke, jadi kalau di Milenial Mengabdi ini, itu ada 4 bidang sih sebenarnya. Jadi nggak cuma kesehatan aja, ada divisi lingkungan, kesehatan, ada pendidikan, sama ada divisi ekonomi kreatif. Nah, kemarin kebetulan aku daftarnya tuh di divisi kesehatan. Oke. Oke. Kalau misalkan kemarin Kak Wanda tadi bilang kalau ada ke ibu-ibu juga, itu Kak Wanda tuh ngecek gula darah atau gimana ya Kak pengabdiannya tuh? Banyak banget sih ya. Jadi karena kita benar-benar di segala lapis masyarakat tuh kebetulan program kerja aku juga ada yang emang kita khususin ke ibu hamil, ada kita khususin ke balita, ada kita khususin ke ibu-ibu yang punya balita, terus kita khususin juga ke para lansia gitu. Jadi emang banyak banget sih. Juga salah satunya ada cek gula darah juga. Emang ada banyak kemarin. Oke. Oke. Itu kegiatan berapa hari sih Kak? Kemarin aku sekitar 12 sampai 14 harian. Oke, ya pantas sih kan Iya. kegiatan banyak juga ya, jadi Iya. waktunya juga lama gitu. Oke, aku mau tanya ini penasaran banget. Motivasi Kak Wanda ikut kegiatan volunteer itu apa sih? Oke, jadi motivasi aku ikut kegiatan volunteer. Ada banyak sebenarnya motivasinya, tapi yang utama banget tuh adalah karena aku sebagai calon tenaga kesehatan ya, jadi aku harus memupuk skill dan juga kesadaranku terhadap pengabdian ke masyarakat tuh sejak sekarang gitu. Dan di masa-masa preklinik itu emang masa-masa yang paling tepat emang buat kita mencoba untuk mengabdi, karena kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. Nanti kalau udah klinik pasti kita harus lebih profesional lagi juga kan. Bener Itu alasan utama sih, tapi alasan lainnya juga ada banyak juga, motivasi yang lainnya kayak
karena aku pengen tahu nih gimana sih epidemiologi penyakit yang ada di daerah itu gitu. Pastinya beda kan ya, walaupun kita emang negara tropis yang kurang lebih sama penyakitnya, cuman pasti ada perbedaan di sana kayak penyakit infeksi yang ada di sana itu apa aja, terus penyakit komorbid yang ada di sana apa aja, itu pasti berbeda sama di daerah Malang. Dan kebetulannya selama ini aku hidup di daerah yang alhamdulillah sistem kesehatannya dan segala macamnya itu terpenuhi gitu. Aku mau nyoba nih ke yang pelosok negeri, dan kemarin kebetulan di bawah kaki Gunung Agung di Desa Jungutan itu, dan ternyata emang cukup berbeda. Di sana banyak sekali permasalahan kesehatan yang sangat berbeda dari yang biasanya aku temuin di Kota Malang, di kota asalku gitu sih. Itu sih intinya. Pokoknya aku pengen memupuk rasa pengabdianku, dan aku juga pengen tahu gimana epidemiologi penyakit yang ada di daerah lain. Oke. Gitu. Aku setuju sih, karena kan gimana ya, mahasiswa itu hasil akhirnya itu kan akan terjun langsung di tengah masyarakat gitu Iya, kan. benar banget. Jadi kalau nggak kita coba gimana realita yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat tuh kayak gimana, nanti kita lulus kita kaget sama lingkungan gitu kan. Iya, itu benar banget. Jadi emang kita harus nyoba sih. Dan masa-masa print itu adalah masa yang kalian tuh bisa mencoba seenak kalian gitu. Sebelum Bener. nantinya kalian ada di dunia kerja, sebelum nantinya kalian ada di masa klinik mungkin yang mahasiswa kedokteran ya kan. Jadi emang ketika S1, ketika sarjana, itu emang harus dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya. Terutama untuk hal-hal yang semacam pengabdian itu. Bener banget. Sebelum Kak Wanda pengabdian nih, ada pelatihan khusus nggak sih Kak dari kami foundationnya untuk mengabdi ke masyarakat ini? Kayak ada pelatihan untuk cek gula darahnya kah atau tensinya kah? Iya, ada pelatihannya, tapi sebenarnya lebih ke training untuk seluruh volunteer yang ada di semua bidang sih. Dan kita kan kemarin trainingnya online juga, jadi emang untuk hal-hal yang semacam itu kita kebetulan banget baru mulai dilatih itu ketika mau berangkat gitu. Jadi kan emang terkendalanya di situ sih, karena kita kan berasal dari berbagai macam daerah gitu. Jadi kemarin tuh bagusnya kami foundation tuh mereka juga ada kayak semacam training yang dilakukan mungkin sekitar berkali-kali ya, kayaknya 5 kali training secara via Zoom ya, secara online, dan kita diajarin apa aja yang bakal kita lakuin di sana, terus gimana nantinya kita eksekusi program kerja kita di sana, gimana cara kita berhadapan dengan masyarakat. Itu emang di training dulu di sana. Tapi kalau untuk yang detail-detail kayak kalau kesehatan kan pasti ya, cek gula darah, terus tensi dan segala macamnya, itu emang kita di awal tuh udah ditanyain apakah udah punya basicnya, dan kalau emang punya basicnya nanti kita coba untuk istilahnya kayak simulasi di tempatnya langsung sebelum kita terjun ke masyarakat gitu. Jadi emang training kalau terkait yang detail gitu baru di tempatnya sana sih. Kalau yang detail nih kayak apa gitu Kak? Mungkin kayak cek gula darah, terus apa ya, GCU gitu kan, kayak general check up, terus kita juga diajarin kayak gimana algoritma diagnosis penyakit-penyakit gitu kan. Jadi kayak kebetulan banget, jadi bukan kebetulan sih, pasti dari NGO-nya sendiri juga ngeplot timnya itu dengan baik kan ya. Di tim aku itu ada dokter. Dan kebetulan dokternya itu emang dokter yang udah luar biasa lah ya. Beliau udah kerja di rumah sakit di Jakarta sih sekarang, di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Dan beliaunya tuh cukup bagus dalam ngasih kita arahan, terutama dalam hal-hal yang kayak pengobatan gratis gitu-gitu. Kita diajarin kayak gimana sih caranya kita ngediagnosis sampai dengan ngasih tata laksana di lapangannya langsung. Dan itu ternyata beda banget dari teori yang selama ini aku dapetin. Sebenarnya bukan yang beda banget gitu sih, lebih ke penerapannya. Ketika kita menerapkan ke lapangan langsung, itu emang cukup lumayan kerasa banget sih bedanya gitu. Oke Kak, ini kan tadi Kakak udah menyampaikan bahwa kegiatannya itu kan banyak banget ya. Pasti persiapan Kakak buat bisa gabung jadi volunteer ini juga panjang banget. Boleh di-spill dong Kak persiapan yang udah Kakak persiapkan sampai bisa mendapatkan fully funded volunteer ini? Oke, jadi kalau mau jadi volunteer yang fully funded, itu emang proses seleksinya cukup panjang sih. Kemarin sekitar 1 bulanan, dan ada step-stepnya gitu. Seleksi pertama itu adalah seleksi berkas. Terus kalau udah lolos, nanti masuk ke tahap kedua, itu kita bakal ada studi kasus gitu. Habis itu tahap ketiga adalah wawancara, dan tahap terakhir itu LGD atau Leaderless Group Discussion. Jadi emang panjang banget tahapnya, ada sekitar 4 tahap tadi, sampai akhirnya nanti kamu lolos gitu. Dan itu dari tahap 1 sampai tahap 4, itu dari sekitar
3.600-an orang, sampai yang dipilih itu sekitar 15 orang aja. Oke. Berarti Iya. emang ketat banget ya, Kak Iya, ya? cukup ketat. Karena emang kemarin pengabdian yang aku pilih itu adalah pengabdian yang cukup istilahnya mungkin dikenal ya sama Iya. mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa Malang pasti tahu lah tentang Kami Foundation gitu. Oke, jadi banyak banget peminatnya gitu. Jadi Iya. persaingannya ketat juga. Betul. Oke, menurut Kakak nih, apa sih manfaat Kakak ikut kegiatan volunteer ini? Kayak manfaatnya banyak banget sih. Apa ya, mungkin kalau misalnya aku recap, itu yang pertama adalah pengalaman lah yang Ya pasti ya. pasti. Pengalaman maksudnya yang aku bilang tadi, epidemiologi penyakit yang ada di daerah manapun tuh pasti beda gitu. Yang bakal kalian temui di Malang, di daerah asal kalian sama di daerah pelosok itu pasti beda. Juga terkait gimana sistem kesehatan mereka itu pasti juga sangat berbeda. Kebutuhan mereka itu pasti juga sangat berbeda gitu. Itu yang pertama, pengalaman. Terus yang kedua, tentunya adalah relasi dan kenalan. Jadi emang salah satu keinginanku, tujuanku untuk ikut volunteer tuh aku pengen ketemu sama anak-anak dari instansi lain. Aku pengen tahu gimana pola pikir mereka, gimana cara mereka bekerja, dan gimana pandangan mereka terhadap masyarakat gitu. Dan itu alhamdulillah aku temuin kemarin. Dan yang terakhir banget adalah kalian bakal menemukan banyak sekali volunteer yang lebih jago dari kalian. Yang aku sempat spill tadi, aku satu tim sama seorang dokter, dan itu adalah hal yang benar-benar aku syukuri banget ya, karena istilahnya aku tuh diajarin langsung sama beliau, dan diajarin banget terjunnya ke lapangan, mulai dari anamnesisnya pasien gimana, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, terus aku sampai ke dalam tahap ngasih terapi medikamentosa yang literally itu benar-benar for the very first time dalam hidup aku. Yang aku sederet itu aku lakuin langsung dengan waktu yang singkat banget, karena emang banyak banget ya yang hadir. Jadi kita harus melakukan segala macam itu dengan waktu yang singkat dan harus tepat gitu. Dan itu aku diajarin langsung sama dokternya. Jadi aku semuanya tuh pasti konsultasi. Dokter kalau misalnya aku kasih obat ini gimana, ini beliaunya keluhannya gini, aku ngediagnosisnya ini bener apa enggak. Jadi bener-bener aku langsung praktik lapangannya didampingi oleh seorang dokter. Itu sih, itu keuntungan yang luar biasa besar banget yang kemarin aku dapetin waktu aku volunteer di Milenial Mengabdi. Gitu. Oke, Kak. Tadi kita balik lagi ya ke bagian berkas. Kira-kira berkas apa aja sih, Kak, yang perlu disiapin biar yang lagi dengerin nih bisa ikutan nyiapin nih dari sekarang? Bener banget. Oke, mungkin kalau terkait seleksi berkasnya sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Yang paling penting itu adalah kurikulum vitae. CV kalian tuh harus kalian perbagus. Kalian harus tunjukin pengalaman kalian apa aja. Dan ya mungkin sekedar itu aja kalau buat CV. Terus yang lain-lainnya ya mungkin yang paling challenging adalah terkait berkas-berkas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh get to know more about yourself gitu. Kayak misalnya apa kelebihan kekurangan kalian, terus value kalian di mana. Kalau misalnya kalian ikut pengabdian ini, kalian bisa ngebantu di apa gitu. Mungkin hal-hal yang semacam itu sih yang perlu kalian siapkan, terutama terkait mengenal diri kalian sendiri. Itu adalah hal yang paling penting untuk menyiapkan berkas-berkas. Karena nanti pertanyaannya tuh pasti banyak banget, dan dari setiap NGO, dari setiap model pengabdian tuh pasti beda-beda pertanyaan. Tapi intinya tuh ada dua hal itu tadi. Siapin CV kalian, dan juga siapin terkait apa-apa aja yang kalian ketahui tentang diri kalian. Itu. Dan mungkin yang terakhir adalah sertifikat vaksin ya. Karena emang itu yang penting juga, karena kita bakal mengabdi ke tempat yang jauh gitu. Oke, berarti banyak banget ya, Kak, berkas yang perlu disiapin. Iya. Apakah harus yang kayak bahasa Inggris gitu, Kak, atau bebas, boleh bahasa Indonesia? Sebenarnya tergantung sama NGO-nya sih. Kemarin kebetulan itu aku bahasa Indonesia full. Jadi emang ya semuanya aku tulis pakai bahasa Indonesia gitu. Entah motivation letter atau apapun semuanya pakai bahasa Indonesia. Oke. Oh iya, Kak, berarti ini berkas-berkasnya emang murni dari Kakak sendiri ya? Nggak ada yang maksudnya kita harus ngurus ke kampus kayak gitu? Untuk berkas-berkas di awal tuh semuanya murni dari aku sendiri sih. Oke. Iya. Oke, terus ini Kak, ini kan berkas-berkasnya panjang banget kan, terus proses seleksinya juga ketat banget. Nah, dan Kak Wanda ini lolos, jadi kita mau minta tips and tricks bisa lolos jadi volunteer kayak gitu gimana sih Kak? Oke, alhamdulillah ya kemarin aku bisa lolos. Sebenarnya aku juga kaget banget bisa lolos dari sekian banyak orang, sekitar 3.600-an. Jadi tips and trick yang bisa aku kasih mungkin yang pertama itu niat sih. Jadi kita harus benar-benar meluruskan niat kita dulu. Karena mengabdi ke masyarakat ya. I mean ketika kita mengabdi itu niat yang harus benar-benar kita tuliskan adalah di sana kita ingin membantu masyarakat dan juga ingin belajar untuk melatih skill kita. Dan itu harus diseimbangin. Karena
mungkin biasanya tuh mahasiswa-mahasiswa ya ketika mereka mengabdi ke masyarakat tuh banyak juga yang mereka merasa oh aku dibutuhin banget sama masyarakat. Bener. Masyarakat tuh butuh aku. Enggak, Ra. Sebenarnya kita juga butuh masyarakat untuk belajar gitu. Itu Bener yang banget. harus dilurusin banget ya. Jadi jangan sampai ketika kita datang ke sana kita merasa menggurui mereka. Jangan, karena sebenarnya kita juga mencari ilmu gitu dari mereka. Bener. Itu yang pertama banget, yang paling penting. Terus yang kedua itu tadi get to know more about yourself. Jadi kalian harus tahu value kalian di mana. Kayak kalian harus tahu kalian bisa membantu pengabdian itu ada di letak mana gitu. Misalnya nih kalian jago di time management, kalian jago di team management. Nah, berarti kalian bisa memanfaatkan value kalian itu tadi, kelebihan kalian itu tadi untuk diberikan kepada pengabdian itu. Dan itu nantinya bisa kalian paparkan gitu ketika wawancara, ketika LGD, bahwa kalian itu punya kemampuan itu, dan itu pasti bakal bermanfaat dan berguna buat pengabdian yang akan kalian lakukan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kalian harus tahulah seenggaknya sneak peek tentang tempat yang bakal kalian datangi untuk pengabdian ya. Kayak mungkin kalian bisa nyari di internet terkait data dari puskesmas di daerah sana, penyakit-penyakit yang ada di sana apa aja. Ini kalau kalian kesehatan ya. Kalau pendidikan ya berarti kalian harus cari data lah terkait di sana itu gimana sih pendidikannya, apakah ada kekurangan mungkin terkait buku dan segala macamnya. Itu juga bisa kalian cari, karena sekarang itu kita punya internet ya, cukup luas banget, kita bisa nyari-nyari di sana juga. Itu adalah hal yang sangat penting kita ketahui juga sih sebenarnya, untuk lebih bisa dapat tentang gambaran dari pengabdian di sana gitu. Dan biasanya tuh dari NGO-NGO tertentu tuh juga ada handbooknya gitu. Pasti mereka kan juga survei dulu kan sebelum melakukan pengabdian. Kalian bisa lihat-lihat dari sana juga. Terus ditambahin dari data-data dari internet. Terus nantinya kalian jadi kepikiran nih, kayaknya kalau misalnya aku bikin program ini di sana itu cocok gitu. Terus habis itu mungkin tips and trick yang keempat adalah kalian harus yakin, set the plan, terus kalian juga harus niat, totalitas gitu dalam mengikuti hal tersebut gitu. Kayak misalnya kalian bikin timeline, kalian harus tahu, mark your calendar about kayak kalian nanti tanggal berapa harus melakukan wawancara atau apapun itu kalian harus menyisihkan waktu dengan totalitas gitu. Jadi ketika LGD, ketika wawancara, ketika studi kasus, kalian harus benar-benar fokus dan niatlah intinya untuk mengerjakan semua itu, totalitas. Terus yang terakhir itu adalah NGO-nya sih. Jadi kalian juga harus mencari NGO yang terpercaya, karena emang kita nggak tahu juga ya NGO-NGO di luar sana tuh kayak gimana, dan itu pasti adalah hal baru juga kan buat kita sebagai mahasiswa, dan itu harus kalian ketahui gitu terkait NGO-nya tuh kayak gimana, apakah mereka bagus, karena juga banyak NGO-NGO yang manajemennya kurang bagus. Dan alhamdulillah kemarin NGO yang aku datengin tuh bagus banget manajemennya terkait transportasi, konsumsi, terus hubungan dengan masyarakat di sana. Jadi itu harus kalian ketahui juga. Iya, benar banget. Iya, itu tips and trick dari aku ya. Mungkin kalian juga bisa nyari-nyari tips and trick lainnya dari orang-orang yang pernah ikut pengabdian juga. Iya, benar banget. Oke, berarti kita walaupun mau pengabdian nih, kita nggak boleh kosong-kosong banget ya, Kak, tentang desa yang akan kita tuju Iya, ini. benar. Gitu. Oke, Kak. Aku mau nanya nih. Ini kayaknya kita habis bahas-bahas yang enak-enaknya tentang volunteer. Dan sekarang aku mau nanya tentang nggak enaknya. Yaitu kan kegiatannya kakak ini kan di tengah-tengah kegiatan kuliah ya. Iya. Oke, jadi terus waktu balik ke Malang gimana, Kak? Cara menanggulanginya itu loh. Oke. Jadi aku tuh orangnya sebenarnya sangat memegang prinsip sedia payung sebelum hujan ya. Oke. Jadi emang sejak awal tahun aku nge-setting plan aku pengen ikut volunteer, itu aku udah siap sama semua konsekuensinya. Bener. Dan ketika jadwal akademik udah keluar, jadi kebetulan banget pengumuman volunteerku itu sekitar tanggal 10 Februari kayaknya ya. Terus jadwal pelajaran keluar itu di tanggal 14 Februari mungkin, aku agak lupa. Pokoknya alhamdulillah deketan. Jadi kayak abis setelah aku dapat pengumuman aku lolos, dan aku tahu tanggal berangkat ke tanggal berapa, aku langsung lihat nih, oh aku nanti bakal ketinggalan matkul ini. Terus sebenarnya aku list di spreadsheet apa aja yang bakal aku tinggalin, mata kuliahnya topiknya apa, pengampunya siapa, semuanya aku list, dan aku juga kasih semacam kira-kira problem apa yang bakal terjadi, terus aku kasih solusinya apa. Kayak misalnya tadi aku ketinggalan tadi aku ngejelasin kalian
Praktikum. Praktikum, iya, iya, aku benar. ketinggalan praktikum. Itu adalah salah satu problem yang aku list dan akhirnya aku cari solusinya. Bahkan aku udah kontakan sama dokternya itu sejak H-2 minggu aku berangkat ya mungkin. Jadi aku udah bilang ke beliau, kalau misalnya aku tanggal sekian sama sekian tuh nggak bisa praktikum, apakah aku boleh untuk ikut praktikum duluan? Dan ternyata boleh. Aku juga izin ke Tendik juga. Dan sebenarnya tuh aku list, pokoknya apa aja yang aku tinggalin. Dan setelah aku balik, kebetulan aku setelah balik tuh besoknya tuh langsung praktikum. Langsung uprak, izin praktikum. Jadi itu juga salah satu challenge banget ya. Tapi untungnya aku volunteeran kemarin ada dokter. Jadi aku belajar ke beliau juga gitu. Makasih banyak pokoknya dokter yang kemarin. Iya, nyambi berarti. Iya, aku di sela-sela volunteer kemarin itu waktu ada waktu kosong, aku langsung ambil buku catatanku, terus aku bakal ngeliat apa aja ya materi praktikum yang bakal keluar di Uprak gitu. Aku bikin rangkuman dan segala macam tuh ya selama 2 minggu di sana. Jadi pulang-pulang Uprak ya resiko lah ya, mahasiswa juga kan. Iya benar. Pokoknya intinya adalah kalian harus siap sama konsekuensinya dan harus tahu gimana cara kalian menghadapi konsekuensi tersebut gitu. Kalau misalnya terkait jadwal belajar ya enak aja sih sebenarnya, kalian tinggal list apa aja yang ketinggalan. Kalau ada waktu kosong ya nanti bisa di counter kan. Kalian bisa bisa mengganti kuliah itu gitu kan. Sekarang kuliah juga di record ya alhamdulillah ya. Jadi bisa kita lihat, kita tonton ulang gitu, minta catatan temen atau gimana gitu, pasti ada kok jalan keluarnya. Iya Gitu. benar banget. Tadi kan udah tentang akademik ya Kak. Kalau misalkan di bidang organisasi nih Kak Wanda, kira-kira gimana sih cara nanganinnya buat ketika di pengabdian? Sama aja sih kurang lebih sebenarnya kan, karena aku ini udah di tahun ketiga organisasi ya, sebenarnya aku udah nggak di kepanitiaan lagi. Jadi kegiatanku tuh lebih ke yang mungkin bisa disambi dan nggak terlalu hektik juga sebagai seorang yang sekarang di jabatanku saat ini. Dan selama di pengabdian kemarin itu sama aja sih, aku juga sedia apa yang sebelum ujian. Jadi aku juga lihat kira-kira di tanggal sekian tuh ada apa aja kegiatan kolegium atau kegiatan organisasi yang bakal aku lakuin. Habis itu aku minta tolong, aku izin juga ke teman-teman, kan kita bisa mendelegasikan kan ya. Jadi aku minta tolong ke mereka kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya itu terjadi ketika pas aku ada di pengabdian, minta tolong untuk di backup dulu karena aku juga belum tahu terkait sinyal dan segala macamnya gitu. Tapi tentunya ketika di sana aku tuh juga ada nyeting waktu gitu. Jam sekian setelah aku kelar pengabdian, aku harus cek apa aja yang kurang dari organisasiku, apakah aku dibutuhkan di sana, apakah aku dicari sama temenku, itu juga aku kasih waktu gitu ketika aku pengabdian di sana, karena emang itu tanggung jawab kita juga kan. Jadi nggak boleh yang literally ngilang gitu, aku nggak bener, nggak yang 2 minggu itu aku nggak organisasi gitu, nggak kok. Jadi tetap aku kasih waktu kapan aku mau melihat kayak organisasiku sekarang jalannya gimana, apa yang aku perluin gitu, kayak gitu sih. Oke, berarti Kak Wanda ini emang orangnya itu keren banget dan sangat terencana gitu loh, apa aja mau dilakuin gitu. Oke, mungkin kita mau tanya apa lagi ya nih? Kalau dari aku sih kayak yang tadi ya, kan Kak Wanda dibiayai sepenuhnya ya Kak dari Kami Foundation. Kira-kira ada nggak sih Kak program yang lainnya selain dibiayai sepenuhnya ini? Ada kok, jadi kalau kalian mau ikut volunteer itu ada tiga apa ya namanya ya, 3 macam volunteer, ya, 3 macam seleksi gitu. Ada yang fully funded, terus ada yang partial funded, ada juga yang self funded. Kalau yang partial itu kalian cuma bayar separuhnya. Ini biasanya tuh buat teman-teman yang ketika seleksi fully funded itu nggak lolos sampai akhir, mungkin cuma sampai tahap 3, itu mereka bisa dapat partial funded gitu. Jadi cuma bayar setengah. Atau juga kalian bisa ikut self funded, jadi bayar secara keseluruhan, dan itu juga nggak apa-apa, kalian juga tetap akan mengikuti seleksi juga sih, karena emang orang-orang SDM yang dipilih itu pasti SDM yang tentunya yang terbaik ya, karena kita bakal mengabdi ke suatu lingkungan baru gitu kan. Gitu. Jadi ada 3 tadi ya, ada fully funded, self funded sama partial funded. Terus kalau fully funded itu yang di backup apa aja sih Kak? Banyak banget sih, sebenarnya ada listnya kemarin, tapi kayak transportasi itu udah pasti di backup, terus konsumsi itu udah dapat makan pagi, siang, sore, 3 kali sehari lah pokoknya.
Terus ada merchandise juga. Ini aku dapetin juga secara gratis. Sebenarnya gratis sih pokoknya. Kayaknya aku merasa nggak keluar apapun kecuali barang-barang pribadi ya. Kayak mungkin aku beli sleeping bag kemarin tuh pasti itu barangku sendiri ya kan. Jadi aku beli untuk diriku sendiri, itu nggak dibiayai sama mereka. Pokoknya semua hal yang sifatnya umum kayak transportasi, konsumsi, terus tempat tinggal itu udah dibiayain dari sana. Jadi aku sama sekali nggak bingung gitu terkait hal itu. Kayak gitu sih. Berarti semuanya udah tercover ya Kak, karena Kak Wanda Iya. nih biaya sepenuhnya. Terus kalau misalkan teman-teman mau daftar yang self-funded nih, gimana sih Kak biar kita tuh bisa ikutan walaupun kita terkendala biaya? Benar. Nah, kayaknya kita bisa ini sih, Ra. Alhamdulillahnya FKUB itu sangat mendukung kita dalam hal pendelegasian. Kalau misalnya teman-teman mau ikut pendelegasian yang sifatnya lomba akademik, kayak saintifik atau olimpiade, itu bisa banget kalian mohon izin ke fakultas, terus kalian minta dana dari fakultas tuh bisa. Dan pendelegasian pengabdian masyarakat ini juga bisa kok. Jadi kalian bisa minta tolong ke fakultas. Caranya tuh juga enak banget ya. Kalau pendelegasian kita bisa langsung aja minta tolong ke BEM, terus kalau pendelegasian mah ke Lugri ya berarti. Iya. Terus kita bikin proposalnya, kita kasih lihat dananya berapa aja yang kita butuhin. Kalau kita bisa memberikan itu dengan bukti dan data yang jelas, insya Allah sama FK tuh bakal didukung secara penuh. Karena itu juga membawa nama FKUB juga kan. Dan tenang aja, pokoknya kalau di FKUB itu semuanya insya Allah bisa kok. Pokoknya lancar kalian, lancar. Pokoknya kalian niat dan bisa memberikan istilahnya kayak bisa dipercaya lah sama FKUB kalau kalian bener-bener mengikuti kegiatan itu gitu. Oke, berarti walaupun ada terkendala biaya tuh bukan suatu masalah yang penting ya Kak? Iya, benar. Oke. Terus aku mau tanya nih, Kak Wanda dapat informasi mengenai volunteering dari mana? Supaya teman-teman yang nonton ini juga bisa tahu, bisa cari-cari informasi sama kayak Kak Wanda. Oke, karena kebetulan aku tertarik sama kegiatan pengabdian yang agak di pelosok itu udah sejak lama ya. Jadi aku sejak dulu tuh nge-follow akun-akun info volunteer. Aku tuh nge-follow akun @idn.volunteer di Instagram. Itu literally semua info volunteer tuh ada di sana. Dan aku tahu Kami Foundation tuh juga dari sana. Aku nge-follow Kami Foundation tuh udah sejak semester 1 sebenarnya. Tapi karena emang sempetnya baru semester 6 ini ya, jadi aku baru ikutnya di semester 6 ini. Terus selain itu juga kita bisa dapat info dari Instagram himpunan, Instagram BEM yang ada di fakultas kita. Kayak kalau nggak salah di BEM FKW juga ada kok infonya. Bisa dicek aja di Sosma ya kalau misalnya pendelegasiannya terkait pengabdian masyarakat. Kalau pendelegasiannya perlombaan ya kalian bisa cek di Instagram, pasti ada lah info lomba dan segala macamnya. Pasti ada kok. Sekarang info tuh enak banget untuk didapatkan. Iya benar. Nah ini teman-teman bisa didengerin, bisa dicatat apa aja tadi Instagram yang udah di follow sama Kak Wanda, supaya kita bisa mengikuti jejak Kak Wanda nih. Jadi volunteer, kan banget kan? Iya benar, nggak cuma volunteer ya pastinya, ada lomba juga. Benar. Terus kalau ada kendala biaya bisa langsung ke fakultas lalu ke BEM untuk ngajuin pendanaannya. Iya. Oke, aku mau tanya lagi nih. Ini, tadi kan Kak Wanda kan udah menyampaikan kalau banyak banget resiko yang emang bakalan terjadi kalau kita udah ngambil kegiatan yang di luar kampus gitu. Tapi menurut aku nggak apa-apa banget buat penerima resiko itu. Yang penting kegiatan kita tuh juga memberikan impact buat diri kita sendiri. Bener banget, bener. Iya sih bener banget. Pokoknya it's okay kalian mau ambil resiko apapun ya. Kalau misalnya kalian tahu kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, bisa menunjang kalian ke depannya, bermanfaat buat diri kalian, lingkungan sekitar, buat masyarakat lain. Benar. Itu pasti adalah suatu kegiatan yang ya worth untuk dicoba gitu, walaupun emang konsekuensinya banyak, entah kalian ketinggalan pelajaran atau apapun itu. Pokoknya kalian harus pintar-pintar mengatur waktu, memanage diri kalian sendiri, dan ya pasti semuanya ada jalannya kok. Iya benar banget. Selagi masih muda ya Kak, kita harus cari-cari pengalaman. Selagi masih muda. Oke, kalau dari aku nih udah clear. Kalau dari Nesha gimana? Dari aku udah juga sih, kayaknya yang penting kalian jangan lupa untuk ikutin setiap pendelegasian yang kalian ingin, jangan takut untuk terkendala biaya. Benar banget. Langsung aja cek di IG Sosma untuk yang volunteer dan juga ngajuin proposal ke BEM FKUB untuk biayanya. Benar. Nanti proposal yang teman-teman ajukan bisa langsung dikirimkan di email Kemenlu, yaitu kementerianluarnegeri@gmail.com. Benar banget.
Makasih banyak buat Kak Wanda udah Makasih banget, hadir Kak. dalam podcast ini. Ya. Makasih udah sharing pengalamannya. Iya, thank you juga ya udah Oke. diundang. Mungkin closing statement dulu aja kali Oke, ya sebelum kita dipersilakan buat Kak Wanda. sebenarnya udah sering kita singgung sih dari tadi closing statementnya. Pokoknya intinya adalah jangan sia-siakan privilege kalian sebagai mahasiswa. Karena kalian jadi mahasiswa itu cuma sekali seumur hidup. Iya benar. Nantinya itu kesempatan-kesempatan yang cuma bisa kalian dapetin ketika menjadi mahasiswa nggak bakal kalian dapetin lagi. Benar banget. Jadi intinya ketika kalian masih punya waktu, jangan takut untuk mencoba berbagai macam hal yang hanya kalian bisa lakuin ketika kalian menjadi seorang mahasiswa. Benar banget. Iya. Wis keren banget nih Keren Kak banget. Wanda. Pasti bisa jadi dampak buat kita semua ya Amin. pastinya. Kalian juga keren. Oke, mungkin kita bisa nih kali ya ikut-ikutin kayak jejaknya Kak Wanda untuk masih semester 2. Jadi masih bisa mempersiapkan semaksimal mungkin supaya bisa lolos gitu gak sih? Bener, apalagi berkas-berkasnya juga kita masih bisa nyiapin kan banyak banget info volunteer yang bakal Bener. kita ikutin. Oke, mungkin dari aku sekian aja dari Rengga. Dari aku cukup sih. Teman-teman makasih banyak udah mau simak sampai akhir di podcast Kemenluf ini. Terima kasih buat teman-teman. See you. Dadah.